Kalian sudah pada tahu gak film kartun yang satu ini, yaitu The Little Mermaid. The Little Mermaid, kisah aslinya, yang diterbitkan pada tahun 1837, mengikuti makhluk mitos berusia 14 tahun dalam usahanya menemukan cinta sejati. Putri Duyung meninggalkan hidupnya di laut untuk mencari pangeran, alur cerita yang disimpan dalam adaptasi Disney. Namun penyiksaan yang dialami Putri Duyung untuk mencapai tujuannya adalah sesuatu yang tidak termasuk dalam film Disney. Putri Duyung kecil mengunjungi penyihir laut, yang kita kenal sebagai Ursula, dan dia membuat kesepakatan. Penyihir laut menukar suara dan lidahnya yang indah dengan kaki manusia. Meski mampu berjalan di darat, setiap langkah yang diambil Putri Duyung kecil itu terasa seperti ditusuk pisau tajam. Penulis Hans Christian Andersen juga memastikan bahwa karakter utamanya tidak memiliki jiwa, yang mungkin menginspirasi lagu Ursula, Poor Unfortunate Souls. Untuk bertahan hidup, Putri Duyung harus memenangkan kasih sayang pangeran. Namun, tidak seperti akhir bahagia yang kita lihat di adaptasi Disney. Putri Duyung kecil gagal dalam misi ini. Dalam kisah aslinya, pangeran menikahi wanita lain. Penyihir laut kemudian memberikan ultimatum lagi kepada Putri Duyung yang patah hati. Untuk memastikan kelangsungan hidupnya, dia harus membunuh kekasihnya, yang disetujui oleh Putri Duyung kecil. Namun, ketika dia melakukan kejahatan, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuhnya dan memilih untuk mati sendiri. Dia kemudian larut menjadi busa tetapi ditawari sedikit penangguhan hukuman. Saat rohnya melayang di langit, dia akhirnya mendapatkan jiwa. Dengan melakukan perbuatan baik selama 300 tahun sebelum naik ke surga. Tidak mengherankan jika Disney memutuskan untuk melakukan beberapa penyesuaian pada film yang ditujukan untuk anak-anak tersebut. Namun nasib Putri Duyung kecil bukanlah satu-satunya alur cerita kelam yang ditampilkan dalam kisah penulis Denmark tersebut. Dalam novel aslinya, makhluk laut bukanlah makhluk yang polos. Saudara perempuan Putri Duyung membual tentang memikat para pelaut ke dalam air dan akhirnya kematian mereka. Dan tidak seperti Pangeran Erik, pangeran dalam cerita aslinya tidak ramah keluarga. Buku tersebut menggambarkan dia dihibur oleh budak wanita di istananya. Dan kecintaannya pada Putri Duyung kecil agak menyeramkan. Pada satu titik, dia bahkan mengakui bahwa dia mencintainya, seperti dia mencintai seorang anak kecil.